Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus pengadaan Chromebook dengan terdakwa Mendikbudristek tahun 2019-2024 Nadiem Makarim. Sidang beragendakan pemeriksaan 9 orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya langsung dari lokasi. Nadia, selamat siang. Bagaimana jalannya persidangan hari ini? Ya, selamat siang Jose. Sidang kasus pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim, Mendikbudristek tahun 2019-2024 ini sudah berlangsung kurang lebih selama 2,5 jam sejak pukul 10:52 waktu Indonesia Barat. Tadi sempat diskor selama 30 menit pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan saat ini sedang berlangsung dan masih terus berlangsung terkait dengan sejumlah pertanyaan yang dilontarkan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap para saksi, di mana ada sebanyak 9 saksi yang hadir dalam sidang kali ini. Mereka diantara merupakan pihak dari perusahaan teknologi Goto, ada dari vendor laptop dan juga satu sekretariat Nadiem Makarim. Untuk dari pihak Goto ini diantaranya adalah tax officer Goto Ali Mardi, ada Kusuma Mahadiani, Korsek Goto, ada notaris Goto Jose Dima, ada mantan CEO of Gojek Kevin Alwi, dan juga ada Head of Finance Adesti Kamelia. Sementara itu untuk dari vendor ini ada dari Oki Zulkifli, ada Juliana dan juga Tejo Kusuma, dan satu pihak lainnya yang diperiksa juga sebagai saksi adalah sekretaris Nadiem Makarim yakni Deswita. Tadi Deswita menjadi pihak pertama yang dilontarkan pertanyaannya kepada Deswita dari Jaksa Penuntut Umum, di mana tadi Deswita ditanyai terkait dengan pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh Nadiem Makarim. Dan tadi salah satunya adalah pertemuan dengan Google. Tadi ditanyai oleh Jaksa Penuntut Umum apakah siapa saja sebenarnya orang-orang yang bertemu juga dalam pertemuan Google tersebut dan bagaimana dana yang digunakan. Tadi Deswita mengatakan bahwa untuk dana yang digunakan ini sepenuhnya merupakan berasal dari rekening pribadi Nadiem Makarim. Di samping itu tadi yang kedua juga ditanyakan yakni Head of Finance Goto, ada Adesti Kamelia. Tadi ia sempat sedikit berargumen begitu ya bersama dengan JPU. Tadi ditanyai bahwa JPU ini menduga adanya dana ataupun saham Nadiem Makarim di Goto yang meningkat dari tahun 2015 sebesar 522 juta miliar rupiah, maksud saya ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 15 miliar rupiah. Tadi disampaikan oleh JPU bahwa peningkatan ini dikarenakan adanya investasi dari Google yang dimana untuk pengadaan laptop Chromebook, dan tadi disampaikan oleh Adesti sendiri bahwa sebenarnya di tahun 2021 ini adanya pemecahan saham. Hal tersebutlah yang meningkatkan ataupun membuat adanya peningkatan saham Nadiem Makarim. Dan di samping itu juga tadi Nadiem saat skor sempat mengatakan bahwa semua IPO perusahaannya ini sudah dimonitor ataupun diverifikasi oleh OJK. Artinya ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena semuanya memang melalui verifikasi yang kuat dari OJK. Dan kalau kita melihat dari dakwaan jaksa begitu ya, memang bahwa dikatakan keputusan dari adanya pengadaan laptop Chromebook ini memang hanya lantaran adanya ingin peningkatan investasi dari Google kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa milik Nadiem Makarim. Dan memang dikatakan bahwa Nadiem ini sebenarnya ia sudah mengetahui bahwa perusahaan ini itu ataupun pengadaan laptop ini tidak akan berjalan dengan baik ataupun tidak bisa digunakan untuk anak-anak di Indonesia maupun pengajar terutama di daerah 3T. Di samping itu juga kalau kita melihat dari perbuatan yang dilakukan ini memang disebut ataupun diduga ini menelan kerugian negara mencapai 2,1 triliun. Sementara untuk Nadiem sendiri disebut-sebut ini memperoleh keuntungan hingga mencapai 809 miliar rupiah. Dan kalau tadi disampaikan begitu ya dari pihak KJP hingga saat ini masih terus mendorong begitu ataupun menguap terkait dengan adanya investasi Goto ke PT Akap tersebut. Tentunya Jose, kita akan melihat bagaimana nanti berjalannya sidang kali ini karena hingga saat ini masih 3 saksi dari 9 saksi yang diperiksa. Sebelumnya juga kalau kita melihat pada sidang sebelumnya dari JPU ini sudah sempat melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 11 pejabat Kemendikbudristek, dan dari 11 pejabat tersebut memang mengatakan 6 diantaranya ini menerima uang. Namun memang salah satu mereka yang ditanyai oleh JPU saat itu mengatakan memang Nadiem tidak tahu menahu terkait dengan dana yang diterima dan dana itu sepenuhnya digunakan untuk program di Kemendikbudristek. Untuk sementara itu Jose yang dapat saya laporkan, kita akan terus memantau bagaimana berjalannya persidangan pada siang hari ini. Jose.
Baik, kami akan terus menantikan informasi dari Anda. Terima kasih jurnalis Metro TV Nadia Soraya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.